Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pemirsa, jumpa lagi pada Dadang Suwana Channel. Kali ini kita akan membahas tentang dinamika pemerintahan Kota Jakarta pasca perpindahan ibu kota negara dan tantangan inovasi menuju mandiri pada sesi pengelolaan keuangan Jakarta. Dengan perpindahan ibu kota nanti tahun 2024 dari Jakarta kepada daerah Kalimantan Timur, maka itu akan mempengaruhi dampak. Perpindahan tadi akan menyebabkan berdampak kepada pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Kemudian yang kedua, terjadi perubahan struktur pemerintahan, dinamika sosial, ekonomi, dan akan mempengaruhi pendapatan dan belanja pemerintah kota Jakarta itu sendiri. Yang ketiga, pengelolaan keuangan itu akan menghadapi tantangan baru seiring dengan perpindahan ibu kota negara itu sendiri. Yang keempat, pemerintah Provinsi DKI perlu melaksanakan strategi untuk bagaimana meningkatkan pengelolaan keuangan sehingga penyelenggaraan pemerintahan bisa lebih efisien dan lebih efektif. Ini perlu, ya. Nah, kemudian kalau kita perhatikan lagi, pada saat sebelum perpindahan nanti, Jakarta itu merupakan pusat pemerintahan ekonomi dan budaya. Kemudian pendapatan Jakarta itu berasal dari berbagai sumber termasuk pajak dan retribusi daerah. Nah, kemudian belanja daerah dialokasikan untuk berbagai kebutuhan termasuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur, kesejahteraan, dan lain-lain. Dengan adanya perpindahan tersebut, itu akan menyebabkan Jakarta tidak lagi menjadi ibu kota. Konsekuensinya, pendapatan pemerintah Provinsi Jakarta itu akan berkurang seiring dengan berkurangnya jumlah pegawai pusat yang pindah kepada daerah Kalimantan Timur. Itu akan mengurangi kemudian. Kemudian belanjanya juga akan berkurang seiring dengan kebutuhan pegawai terhadap infrastruktur dan pelayanan publik yang berkaitan dengan pemerintahan pusat. Ini otomatis akan berkurang, berdampak kepada penerimaan maupun pengeluaran dari pemerintah Jakarta itu sendiri. Jadi kalau kita perhatikan data bahwa pendapatan Jakarta tahun 2022 itu diperkirakan sekitar 84,3 triliun. Ya, kalau dibandingkan dengan yang lain besar, tapi apakah ini Jakarta ini besar atau kecil? Nah, ini menjadi masih tanda tanya di sini. Nah, kemudian belanja akan diperkirakan nanti akan naik menjadi 100 triliun dari 84 sekian menjadi 100 triliun. Nah, ini akan mempengaruhi kenapa? Karena jumlah pegawai itu akan berkurang, akan pindah kepada daerah Kalimantan Timur. Nah, diperkirakan nanti 10-15% itu dalam 5 tahun itu akan menurun sehingga terjadi penurunan pendapatan. Nah, terjadi pengurangan belanja atau kebelanjaan. Nah, sementara kebutuhan tetap meningkat. Itu jadi masalah di situ. Nah, dampak tersebut perlu diprediksi oleh pemerintah Jakarta. Pemerintah Jakarta perlu melaksanakan strategi yang secara holistik dalam rangka pengelolaan keuangan agar lebih efisien dan efektif. Dengan bermacam regulasi, ya, bahwa seluruh pemerintah pusat maupun daerah dituntut dalam bidang administratif hanya dituntut 2 jenis pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban keuangan dan pertanggungjawaban kinerja. Kinerja akan bagus atau tidak bagus akan kelihatan dari indikator kinerja. Indikator kinerja itu adalah input, proses, output, outcome, benefit, impact. Itu adalah indikator kinerja. Nah, Jakarta ini bagaimana kita membandingkan input dengan output, ini proses, itu akan muncullah efisiensi. Bagaimana kita membandingkan antara output dengan outcome, benefit, impact, itu adalah efektif. Jadi kata lain dari efektif nanti akan terjadi tepat sasaran, tepat guna. Kata lain daripada efisiensi adalah terjadi pemanfaatan, terjadi penghematan, atau terjadi pemborosan. Nah, jika kita memproses seluruh dalam rangka input, itu unsurnya cuma 3. Kita bicara harga, kuantitas, dan kualitas. Nah, apakah penyelenggaraan pemerintahan ini dapat lebih efisien atau efektif? Nah, ini yang kita akan perlu antisipasi. Nah, Jakarta dengan adanya perpindahan tadi perlu melaksanakan strategi bagaimana optimalisasi pengelolaan keuangannya sehingga bisa lebih efisien,
dan lebih efektif. Dan dalam rangka pemerintahan tadi dia harus secara holistik ya, jangan separuh-separuh ya. Sebab kalau secara parsial nggak akan dapat itu juga. Nah berikutnya lagi, bahwa bagaimana strategi tadi peningkatan pendapatan perlu difokuskan pada sektor-sektor non pemerintahan. Kalau pemerintahan dia udah jalan, walaupun mungkin belum terlalu optimal. Jadi bagaimana sektor non pemerintahan? Misalnya kepada sektor pariwisata, kepada industri kreatif, atau kepada ekonomi digital. Strategi tersebut perlu juga difokuskan kepada penghematan belanja daerah. Karena belanja ini cenderung akan terjadi pemborosan. Belanja itu ada belanja operasional, ada belanja modal, ada belanja bantuan, ada belanja tak terduga. Nah, kita perlu pemerintah, termasuk pemerintah Provinsi Jakarta, itu perlu melaksanakan penghematan terhadap belanja. Sehingga belanja yang dikeluarkan betul-betul didapat efektivitas dari pengeluaran itu sendiri. Jadi nanti perlu lakukan efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan dan pemerintahan dan pelayanan publik. Beberapa langkah yang dapat dilakukan oleh pemerintah Jakarta adalah untuk meningkatkan pendapatan dari sektor non pemerintahan adalah bagaimana meningkatkan promosi pariwisata Jakarta. Jakarta itu kota pariwisata ya, dan potensinya besar. Kemudian bagaimana mendukung pengembangan industri kreatif dan industri ekonomi digital. Kemudian bagaimana meningkatkan investasi di Jakarta. Ini yang perlu langsung dilaksanakan oleh pemerintah tadi. Bagaimana menarik investasi. Nah, untuk menghemat belanja daerah, apa yang dilakukan oleh pemerintah? Yang pertama, bisa melakukan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Yang kedua, meningkatkan efektivitas dalam pelayanan publik. Yang ketiga, bagaimana mengoptimalkan penggunaan sumber-sumber pembiayaan daerah. Jika kita lihat strategi yang bisa dilaksanakan ya sesudah tidak menjadi ibu kota, pemerintah DKI perlu melakukan strategi untuk melakukan agar pengelolaan keuangan bisa lebih efisien dan lebih efektif. Strategi tersebut dapat dilakukan dengan cara peningkatan pendapatan daerah dari sektor-sektor non pemerintahan, yaitu seperti pariwisata, industri kreatif, dan ekonomi digital. Yang kedua, perlu melaksanakan penghematan belanja daerah dengan melakukan efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Yang ketiga adalah bagaimana peningkatan sumber-sumber pembiayaan seperti skema kerjasama pemerintahan dengan badan usaha, KPBU, dan pembiayaan kreatif. Jadi kemudian nanti berikutnya lagi adalah data potensi tadi ya perlu diperkirakan itu besar potensinya. Itu mencapai sampai 100 triliun. Bisa tidak pemerintah tadi meningkatkan potensi tadi sehingga betul-betul bisa meningkatkan target pendapatan, meningkatkan realisasi pendapatan sehingga sesuai dengan potensinya. Kemudian berikutnya lagi adalah belanja daerah nih. Perlu dilakukan penghematan belanja daerah. Belanja daerah itu dilakukan terhadap belanja pegawai pemerintah daerah, dilakukan terhadap belanja operasional pemerintah daerah, dilakukan terhadap belanja infrastruktur yang tidak mendesak. Jadi kalau memang tidak mendesak, jadi dibuatlah skala prioritas. Mana infrastruktur yang memang mendesak yang harus dilaksanakan. Ada penting, ada juga yang sangat penting. Nah ini yang perlu terhadap kepada yang sangat-sangat penting. Nah kemudian juga yang perlu dioptimalkan adalah pembiayaannya. Yang dilakukan pembiayaan itu nanti bagaimana dana transfer bisa ditingkatkan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Nah kemudian juga kalau ada dana pinjamannya juga bisa dimaksimalkan. Kemudian dana investasi dari masyarakat. Ini yang perlu diantisipasi. Nah bagaimana strategi peningkatan pendapatan asli daerahnya? Maka peningkatan pendapatan daerah dapat meningkatkan dari sektor non pemerintahan melalui meningkatkan promosi pariwisata, lalu bagaimana peningkatan pengembangan industri kreatif dan ekonomi digital, yang berikutnya lagi adalah meningkatkan investasi di Jakarta. Berikutnya lagi adalah bagaimana strategi penghematan belanja di sini dilakukan dengan cara meningkatkan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan, meningkatkan efektivitas dalam pelayanan publik, mengoptimalkan penggunaan sumber-sumber daya pembiayaan. Lalu dampak strategi yang bisa dilakukan dalam meningkatkan pendapatan daerah, maka ketika laksanakan, maka pendapatan daerah Jakarta akan stabil atau bahkan meningkat. Sehingga belanja daerah Jakarta akan tetap terpenuhi. Pemirsa,
dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pasti pemerintah daerah butuh dana, butuh uang. Bagaimana meningkatkan keuangan? Nah, di situ bagaimana kita harus melaksanakan secara holistik, bagaimana kita meningkatkan pendapatan, bagaimana kita bisa mengerem belanja. Sehingga dana yang kita dapat bisa kita laksanakan secara efisiensi, secara efektivitas, bisa kita laksanakan secara optimal. Pemirsa, demikian yang bisa dilakukan dalam pertemuan kita kali ini. Semoga pertemuan kita dapat bermanfaat, dapat menambah nilai ibadah bagi kita semua. Terima kasih atas perhatian. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.